Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan di semester 2, yaitu kita lanjutkan menjadi bab 3, judulnya distribusi peluang binomial. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel acak. Kemudian kita sudah belajar mengenai distribusi peluang variabel acak. Untuk hari ini kita lanjutkan mengenai distribusi peluang kumulatif. Nah, lambangnya adalah F kapital. Nek kecil itu peluangnya, fungsi peluang. Kalau F kapital, ya, F kapital itu sama saja peluang kumulatif atau peluang X kurang dari sama dengan X kecil. Nah, jadi intinya, ya, kumulatif itu apa nanti? Yaitu nanti dijumlahkan. Contoh yang pertama. Perhatikan tabel distribusi peluang berikut. Untuk contoh pertanyaan yang A, tentukan nilai dari peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang untuk menjawabnya nanti dijumlahkan karena ini kumulatif. X kurang dari sama dengan 2, mulailah dari yang terkecil. Di soal X paling kecil adalah 0, berarti nanti P X sama dengan 0, ditambah setelah 0 Px sama dengan 1 ditambah dengan, karena ini ada sama dengannya berarti 2-nya ikut. Px sama dengan 2. Maka Px sama dengan 0 berapa? Oh, 1/8 ditambah Px sama dengan 1. 3/8 ditambah dengan 3/8. Maka totalnya adalah 7/8. Ini contoh A. Contoh B. Peluang dari X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 3. Berarti nanti adalah di sini ada sama dengannya, berarti satunya ikut. Px sama dengan 1 ditambah dengan, setelah 1 berarti 2. Px sama dengan 2. Karena 3 di sini tidak ada sama dengannya, maka tidak ikut. Berarti hanya ini saja. Px sama dengan 1 adalah 3/8. Px sama dengan 2 juga 3/8. Ditambahkan adalah 6/8. Ini bisa disederhanakan. Kita bagi 2 semuanya berarti 3/4. Nah, selanjutnya poin C yaitu distribusi peluang binomial. Apa itu binomial atau percobaan binomial? Cirinya adalah percobaan itu dilakukan berulang-ulang. Pertama, cirinya. Yang kedua, percobaan itu hasilnya adalah saling bebas. Artinya, hasil percobaan pertama tidak mempengaruhi untuk percobaan selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga, cirinya adalah hasilnya cuma ada 2 kemungkinan, yaitu hasilnya adalah sukses atau berhasil. Kemudian kemungkinan yang lain adalah gagal. Jadi hasil kemungkinannya cuma sukses atau gagal. Sukses dilambangkan dengan P, nanti P kecil. Gagal dilambangkan dengan Q kecil. Nah, selanjutnya percobaan binomial bisa dihitung peluangnya. Peluangnya adalah dilambangkan dengan P, X besar sama dengan X kecil, sama dengan B kecil ini menyatakan binomial, X, titik koma N, titik koma P. Tetapi saya jarang menuliskan ini. Langsung menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi X dari N dikali dengan P pangkat X kali Q pangkat N min X. Keterangannya, N-nya adalah banyaknya percobaan, kemudian X-nya adalah banyak sukses yang diharapkan atau yang ditanyakan. Kemudian ada P, itu adalah peluang sukses. Nah, peluang sukses ini sama saja peluang yang ditanyakan. Satu lagi Q adalah peluang gagal. Untuk contoh yang pertama, sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 5 kali. Tentukan peluang muncul sisi angka sebanyak 3 kali. Nah, percobaan ini adalah percobaan binomial. Kenapa? Dia dilakukan berulang-ulang, lebih dari 1 kali. Kemudian nanti hasilnya, nanti tidak mempengaruhi percobaan selanjutnya. Kemudian di sini nanti hanya ada 2 kemungkinan hasil, yaitu hasil sukses, artinya dia muncul angka, atau hasil gagal, yaitu tidak muncul angka. Nah, sekarang berapa kali ini percobaan? 5 kali, berarti N-nya adalah 5. N itu banyaknya percobaan.
Kemudian kita X-nya. X-nya itu yang ditanyakan. Ini loh yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan sebanyak 3 kali. Berarti X-nya 3. Kemudian P. P itu adalah peluang yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Peluang muncul angka. Jadi yang ditanyakan adalah peluang muncul angka. Nah, sekarang peluang selalu apa? NA per NS. Uang sisinya ada berapa? 2. Berarti NS-nya 2. Yang ditanyakan angka. Angka pada uang ada berapa? 1. Maka P-nya adalah setengah. Kemudian Q-nya. Q adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi setengah. Maka ketemunya setengah. Jadi pertanyaannya adalah P X sama dengan berapa? Px sama dengan 3, maka jawabannya saya tuliskan rumusnya dulu. Kombinasi X dari N dikali dengan P pangkat X kali Q pangkat N min X. Berarti kombinasi X-nya berapa? Oh, X-nya 3, N-nya 5, P-nya berapa? Setengah. Pangkat X-nya adalah 3 dikali Q-nya. Q-nya juga setengah, setengah pangkat N-nya 5 dikurangi dengan 3. Maka kombinasi 3 dari 5 kali ini 1 per 2 pangkat 3, 8 dikali 1 per 5 kurangi 3, 2 berarti 2 pangkat 2, 4. Untuk kombinasinya mari kita hitung, berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 1 per 8 kali 1 per 4. Yang ini kita samakan, 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang 2 faktorial kita jabarkan kali 3 faktorial dikali 1 per 8 kali 1 per 4. Kita coret yang sama, coret 4 dengan 4. Maka yang atas 8, yang bawah 2 kali 8, 16. Jadi peluangnya ketemunya adalah 5 per 16. Nah, contoh yang kedua, sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil sebanyak 2 kali. Nah, ini juga percobaan binomial karena dilakukan berulang-ulang, hasilnya saling bebas, dan kemungkinan hasilnya cuma ada 2, yaitu sukses. Sukses itu berarti keluar dadu ganjil, kemudian gagal berarti dadu genap. Nah, sekarang mari kita jawab. Untuk menjawabnya, sekarang pertama, N-nya berapa kali percobaan? Oh, 4, berarti N-nya 4. Kemudian X-nya yang ditanyakan sebanyak berapa kali? Oh, 2, berarti X-nya 2. P-nya adalah peluang yang ditanyakan, yaitu peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, sekarang peluang selalu apa? NA per NS. NA, itu yang ditanyakan. Ganjilnya itu siapa saja pada dadu? 1, 3, 5. Berarti ada berapa? 3. NS-nya dadu itu sisinya ada berapa? 6. Berarti P-nya adalah 3 per 6 atau 1 per 2. Otomatis Q-nya adalah 1 dikurangi dengan P. Berarti 1 dikurangi setengah, maka ketemunya setengah. Jadi P X sama dengan 2. Saya tulis rumusnya dulu. Kombinasi X dari N dikali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nah, jadi kombinasi X-nya berapa? Oh, X-nya 2 dari 4. P-nya setengah pangkat 2 dikali Q-nya pangkat N min X. N-nya 4 kurangi, Q-nya tadi setengah ya. Nah, berarti jadinya kombinasi 2 dari 4. 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali setengah pangkat 2, 1 per 4. Ini juga 4 kurangi 2 itu 2, setengah pangkat 2 juga 1 per 4. Maka hasilnya 4 faktorial kita jabarkan, 4 kali 3 kali 2 faktorial per yang satu jabarkan, yang satu tetap. Dikali 1 per 4 kali 1 per 4. Yang sama coret. Kemudian ini jadinya coret, ini 2. Berarti jadinya 2 kali 3, 6. Yang bawah 4 kali 4, 16. Maka disederhanakan bagi 2, 3 per 8.